شيخنا وشيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق العدل وبعلم الله وعلى آله ما لقد الله وفرد الله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرب كتب ينصب عبدا عابدين ظهر الظاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya, atas segala perhatian dan kasih sayang Allah amat pemurah dengan semua nikmat-nikmat-Nya. Di antara nikmat terbesar daripada Allah adalah kita ditakdirkan dan dijadikan orang Islam dan orang yang beriman dan menjadi umat terbaik, yaitu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Allah Ta'ala mendudukkan kita dan memilih kita di antara hambanya untuk meninggikan agamanya, yaitu menuntut ilmu agama semata-mata adalah melaksanakan suruhnya dan sebagai bekal nanti di negeri akhirah, dan lagi juga untuk menghilangi kejahilan pada diri kita. Mari sama-sama kita berniat dengan niat sahaja untuk menuntut ilmu agama karena melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi al-A'zam Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, zuriat Rasulullah dan semua orang yang menolongi agama Allah yang ikhlas li'ila kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih ta'alluq sama masih ta'alluq kan ya? Musannif radhiyallahu ta'ala al-Habib As-Sa'd bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Di antara ta'alluq sudah habis belum? Oh, di antara ta'alluq adalah bahwasanya ilmu dan kalam itu ta'alluq inkisab ilmu, kemudian kalam ta'alluq dilalah kepada segala yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Jadi semuaan nang wajib, nang mustahil, nang jaiz dita'alluqi dengan ilmunya Allah Ta'ala, dengan ta'alluq inkisab. Inkisab itu terbuka, terjalak, jelas benar. Jadi kadada nang kada Allah tahu dan kadada nang kadada tersembunyi di dalam ilmu Allah
alam yang dita'alluqi. Ta'alluq itu kan hubungan. Jadi semuanya, baik yang wajib atau yang mustahil atau segala yang jaiz. Kalam adalah ta'alluq dilalah. Dilalah itu adalah memberi petunjuk. Jadi intinya definisi Allah maulah alam dan maulah kita. Kemudian Allah buat undang-undang, Allah buat syariat, Allah buat aturan. Kenapa? Karena supaya kita selamat bertahan. Karena dunia ini milik Allah, kita ini milik Allah. Jadi mun hendak selamat ikuti rambu-rambu nang dibuat Allah. Kenapa? Karena Allah lebih paham, Allah lebih mengerti, dan Allah nang tukang ulah. Jadi siapa aja orang yang mengikuti rambu-rambu yang dibuat Allah, makanya akan selamat hidup di dunia, lebih-lebih hidup di negeri akhirah. Untuk apa kita menjalani petunjuk daripada Allah Ta'ala? Adalah untuk mendapatkan semua. Untuk mendapatkan apa? Redha daripada Allah. Semuanya. Bahkan pemahaman seluruh ta'alluq itu sebujurnya adalah minhu wa ilaihi. Minhu semuanya daripada Allah Ta'ala, ilaihi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua aturan, semua syariat yang ditetapkan Allah, sebujurnya itu adalah semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kudrat, iradat, ta'alluq kepada yang mungkin ma'dum dan mungkin mawjud, sama dan bashar kepada segala nang mawjud, baik nang mawjud tu nang lahir ataupun nang qadim, dita'alluqi, dihubungi dengan sifat ramah dan bashar Allah. Kemudian ilmu dan kalam, ilmu ta'alluq intisab artinya jelas atau terbuka. Kemudian dilalah adalah ta'alluq yang memberi petunjuk, ya. Jadi semua perintah Allah itu isyarat untuk memberi selamat kepada kita. Namun semua ta'alluq itu adalah dita'alluqi daripada qudrat dan iradat Allah sama dan bashar serta ilmu dan kalamnya, semuanya adalah minallahi ta'ala. Jadi kada ada sesuatu baik gerak ataupun diam, apa aja semua itu adalah menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Seperti lampu ini, nah, jadi bukan kisah kita yang ramai ini sebujurnya. Bukan ada hirang, ada putih, ada hijau, ada kuning, dah. Tapi sebujurnya yang nampak ini kisah lampu. Lampu tu panjang bahar kita, ya. Jadi bukan kisah ruangan yang hebat, bukan dandanan atau cat ruangan yang hebat. Sebujurnya mun kada ada cahaya tu tahulah ruangan tu becat atau ada tahu. Secara zahir memang pada pandangan kita di dalam kamar itu kisah kamar, namun siapa yang mengisahkan itu kamar? Cahaya lampu. Jadi sebujurnya adalah kamar itu kisah cahaya, nang kalhuk ini lemari, ini tilam semua. Coba pianan nomor nong abdak alam semesta. Kadang tahulah, jangan lawan kawan non bidi seorang bisa kada tahu lagi. Ucuran masih ada cahaya bintang, masih ada cahaya bulan, masih ada cahaya yang lain, masih kadap bujuran tapi tahu tuh dia siapa nang ampun kisah, siapa nang ampun cerita, siapa nang ampun afal, pinandu tuh siapa sebujurnya.
Itu kada lain semuaan adalah minhu minallahi subhanahu wa ta'ala. Bukan kehebatan yang lain. Itu juga. Pada zahirnya kayak kisah makhluk, namun pada hakikatnya semuaan makhluk adalah mazhar daripada Rabbul Alamin. Alam semesta adalah sudah ditajalli dari zat wajibal wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kisah alam nang hebat, tapi tetap kisah Allah ta'ala. Bukan kehebatan kita jadi laki, bukan kehebatan jadi anak dan sebagainya, tapi semua kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh di kebaikan kita tu minhu minallah, maka wajib digunakan ilallah ilaihi, artinya ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahanlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk hidayah inayah lawan kita barataan, sehingga kita ini kawat menggawi sesuatu yang diberi isyarat oleh Allah, baik itu di dalam hukumnya, di dalam syariatnya, di dalam aturannya. Mudahan jangan menganggap Tuhan memaksa kita kada, Tuhan mengarasi kita kada. Sewujudnya Tuhan liwar sayangnya lawan kita, Tuhan liwar pemurahnya, Tuhan liwar kasih sayangnya, dan Tuhan liwar amat sangat mencintai kita, sehingga diatur semua dengan aturan. Tuhan menghendaki kita selamat tujuannya. Tugas kita adalah menerima apa keputusan Allah. Jangan kita lajari hati, kita lajari nafsu, kita lajari diri kita untuk bahakun menerima apa kehendak Allah. Sehingga mintalah di setiap malam, ya Allah beri ulun pengertian, beri ulun paham, ulun memohon lawan pian beri ulun paham apa nang pian kehendak agar ulun paham, apa nang pian inginkan tentang diri ulun ini dan itu, beri ulun pengertian agar ulun kau menerimanya. Apabila pian kada melajari ulun, apabila pian kada memberi paham kepada ulun, maka ulun sulit menerimanya. Tapi bila Allah sudah melajari, baik dalam kehidupan kita berjiran, bertetangga, bertanggung jawab dengan hal-hal yang diberi amanah kepada kita, insya Allah bila Allah memberi paham. Intinya kita terus minta lajari dengan Allah, kita minta didik dengan Allah, kita minta beri paham dengan Allah, agar apa yang Allah kehendaki kita paham dan mengerti, sehingga hakun menerima apa yang Allah Ta'ala inginkan. Jangan memaksakan kehendak kita terlalu, jangan. Biar kayak apa bak kehendak kita, walau ada juga iradat, tapi kadang memberi bekas juga. Amun tahu sudah iradat seorang kada memberi bekas, kuda seorang kada memberi bekas, kenapa juga maksa bima ujung hatinya benar kabulnya kada, akhirnya sakit hati belawasan bujuran. Amun takdir kita tuh hidup naga ini pun sudah pian paksakan mati-matian ini ujung matinya mana sampai kabulnya kada. Coba belajar memahami akun ini ada juga kudrat, akun ini ada juga iradat. Coba kudrat dan iradat kuni kada memberi bekas, nang memberi bekas tetap kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala. Ayo pang nafsu kita dipukul mundur, ayo pang akun ini belajar memahami apa yang dikehendak Allah. Tugas kita yang kayak itu, tugas anak buah tuh belajar memahami tugas pemimpin gitu. Ini jangan disuruh pemimpin memahami terus kita. Pimpin gue pada paham ini bual belawasan. Iyalah, coba bang seorang belajar. Kalau diri tuh hendak dimuliakan orang lebih dulu. Jangan pernah berharap dimuliakan orang apabila kita kada bisa muliakan orang. Jangan pernah mengharap kita dihargai orang sebelum kita bisa menghargai orang. Terkadang kita ingin anak kita orang soleh ini sebagainya, namun kita kada pernah mencetak diri kita menjadi orang soleh. Apabila kita ingin anak kita menjadi orang soleh wasaleh, terkhusus ibunya, jadikanlah dirinya wanita solehah. Jangan pernah berharap mencetak anak menjadi wanita solehah sedangkan ibunya tidak benar menjadi wanita solehah.
Kalau menanam pohon pisang jangan berharap durian tumbuhnya, tetap pohon pisang. Ya loh. Artinya keinginan kita hendak menjadikan anak baik, tapi si abahnya kadang mau berubah. Kita dulu, dari kitanya ini. Jadi apabila hendak bagus, kita dulu. Biar dipandang orang pada bagus, tapi berusaha untuk bagus sudah. Ayo insya Allah itu liwar saya melawan kita. Jadi termasuk kalam Allah ini, kalam itu kan perkataan Tuhan, wahyu ngarannya ya Allah nang diturunkan kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran itu ada sifatnya perintah, ada sifatnya tegahan, ya Allah larangan dari. Nah semua itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Rasulullah. Sebagian Al-Quran itu adalah tadi ta'alluq dilalah kalam tadi, artinya memberi petunjuk. Kita malah himong sebujurnya, malah himong kalau ini jalan sampai nak kesampit bila sini ke ujung Pandaran ini hendak ke ujung Pandaran timur kesampit ini. Padahal rambu-rambu itu bujur aja, sudah rambu itu bujur aja, tapi seorang nang kada paham, melanggar. Jadi kenapa Allah larang kita ini? Allah sayang berarti. Kenapa Allah perintahkan ini? Memang jalan itulah untuk mendapatkan redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kadang kayak itu kan. Jadi kalam Allah itu sewujudnya hendak menyelamatkan kita berataan. Sudah. Intinya Al-Quran kada pernah berubah, namun Al-Quran sanggup menjawab tantangan zaman apapun. Ini zaman 2040 kena tetap Al-Quran itu serasi bujuran. 1014 tahun silam diturunkan sudah Al-Quranul Karim kepada Rasulullah, tetap sampai sekarang seayat pun takkan pernah berubah. Walau dirubah orang, tapi Allah tetap menjaganya dengan sempurna. Siapa yang menjaga Al-Quran? Allah hakikatnya, bukan manusia. Makanya oleh karena itu bacaan kita nih, apapun agamanya, apapun semua pasti hendak selamat bacaan ini, baik selamat di dunia atau selamat di negeri akhirah. Kunci selamat lewat agama lewat ulama harus belajar, itu melewati para guru-guru kita semua. Jadi intinya mau hendak selamat melewati agama yang selamat adalah Islam. Inna dina indallahil Islam, jelasnya sudah. Kemudian kayak apa caranya orang beragama? Harus mengikut ulama, bukan sekadar mengikut Al-Quran dan hadis. Karena kita ada tapi paham Quran dan kita ada paham hadis dengan bujur. Nang paham itu ahli Quran dan ahli hadis, disebutlah ulama mufassirin dan ulama muhaddisin ngarannya. Nah, terus sampai kepada guru kita, ikuti dia ulama, insyaallah dengan berkat mengikut ulama nang bujur membawa kepada keselamat. Karena mengikut ulama berarti mengumpati agama yang dibawa Rasulullah. Di agama tadilah seluruh petunjuk diberikan, arahan, patokan untuk kita selamat dunia akhirah. Jadi jangan menganggap kalau Tuhan memberati kita, kita jangan belum terdidik lagi. Jadi mudah-mudahan biar terbulang bulik, tapi mudah-mudahan Allah ingatkan, jangan pernah paksakan keinginan kita, jangan pernah paksakan kehendak kita, tapi belajarlah terus-menerus memahami apa nang dikehendaki Allah, apa nang diinginkan Allah, agar kita nyaman hidup. Menggiring itu nyaman. Bila menantang Allah, aliyam sudah jagus giring ya kita, insyaallah lah. Jangan tapi dipaksakan.
kemampuan kita ada batasnya. Walau keinginan kita menggebu-gebu, namun kemampuan kita ada batasnya. Penting kita mau belajar hati ini hakon menerima apapun yang dikehendaki Tuhan, apapun yang diinginkan Tuhan. Apabila kita giringkan berarti Allah Ta'ala reda. Nang kita cari apa? Reda Allah. Yang kita tuntut hidup ini adalah mencari redanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting Tuhan reda yang sudah. Nah itu aja. Kemudian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sifat 20 kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan ada sifat ma'nawiyah bagiannya. Kemudian arti nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud, tiada dikarenakan dengan sesuatu karena. Jadi nafsiyah punya sifat satu, yaitu wujud. Arti nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat Allah selama zat bersifat wujud, tiada dikarenakan dengan suatu karena. Ya, ada juga kadang suara sumbang. Jika ada aku ini tidak ada Tuhan ya. Ini suara sumbang namanya. Ini. Jakanya adanya aku ini tanda bukti adanya Allah wujud aja. Nah orang bahari tak. Pertama wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib jat Allah Ta'ala ada, dalilnya udah. Itu wujud aja ngarannya, ya Allah. Ini artinya wujud kita menjadi dalil akan adanya Allah. Ada juga orang kelajuan wajib timbulnya akan ada undangnya, ada Tuhan. Nah ini kelajuan ngarannya. Kada ngetrem. Biarkan ada seorang tetap Tuhan ada. Memang seorang ini siapa? Kita ini siapa? Jadi kada dikarenakan oleh suatu karena apapun. Kemudian adalah yang kedua sifat salbiyah. Salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalaf, ahlil hawadis, qiyamah ta'ala binafsi sampai wahdaniyat. Arti sifat salbiyah itu ibarat daripada menafikan barang yang tiada layak kepada Tuhan kita jalla wa ajaju adanya. Artinya sifat penolakan yang kada pantas bagi Allah, sifat yang kada layak bagi Allah, itu ditolak dengan 5 sifat ini. Qidam, baqa, mukhalaf, ahlil hawadis, qiyamah ta'ala binafsi wahdaniyat. Jadi qidam Allah, qidam itu maknanya makna qidam ingat lagi lah. Qidam itu artinya nah paham mana sudah sedia tuh lengkap tuh angkat. Cuma kenapa manusia ini bakal repot lagi? Tuhan kita bersifat Allah Azza wa Jalla Jalla Jalalu wahda bersifat khidam. Apa arti khidam? Sedia. Rizki kita disediakan Tuhan, jodoh kita disediakan Tuhan, semua sudah disiapkan Tuhan. Jadi kenapa kita jadi repot hidup semua? Arti sedia tuh lengkap. Ya kehendak makan ya pada. Pian jeta coba contoh orang nang batianan bininya, lakinya sudah menyiapkan. Manusia aja tak. Karena ini gak ongkos kelahiran, gak ini, bahkan ini sampai baju bayi tukarkannya dulu sudah. Ayo Allah, manusia aja tuh, apalagi Allah. Jadi urusan rezeki jangan tapi repot lah, karena Allah bersifat qidam. Arti qidam sedia. Jadi ya Allah, dalilnya apa? Di muka-muka nih. Ini guru-guru Jawa lah, kepala gurunya tinggi, jangan tapi repot tuh, kujuran. Cuma mikirkan dunia ini jangan terlalu, jangan melampaui batas. Silahkan kejar, silahkan kumpulkan dunia, cuma jangan melampaui batas. Jangan kaliwaran, jangan terlalu amat mencintai sehingga
terlalu tadi bang, arti terlalu tuh sehingga kena lebih mengutamakan dan lebih mementingkan daripada urusan akhirah, sehingga kelajuan kita berpikir dengan urusan dunia, kelajuan kita sehingga liwar kita terlalu mengurusi. Ini bila sudah terlalu tuh ya kurang baik sudah sifatnya. Tanda terlalu yaitu akhirnya sembahyang maghrib kada, sembahyang isya kada, asar laluan. Ini kenapa ia terlalu? Ini terlalu adanya, sehingga nuntut ilmu kada ada waktu lagi. Terlalu adanya. Jangan terlalu, itu aja. Penting ada waktu untuk akhirah. Amun mengkoda bang guru apa? Ini amun parai bang guru ibu diam. Bapak apa lagi? Jadi koda gana ya kalau berdiam. Jangan sampai sudah ada sembahyang, kenapa iyanya pulang? Intilah ampun maaf. Menurut di dalam kitab Sayyidus Salikin, jangan pernah menggampang hukum Allah, apalagi sembahyang. Mun kada binit, ya apalagi. Amun kada tagawi jo tuh binit kodokin na. Jangan bersuara, oh ada apa-apa, kau ni ada sembahyang, nang ada tuh dilanggar tuh mulai silung burit dia berataan. Apabila menggampang hukum Allah, menggampang akan sunnah aja, menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang tuh bisa keluar daripada Islam. Ini bahaya buntungnya, bahaya bujuran. Jangan umpat perkataan orang yang main-main. Ini berbahaya karena ini hukum Allah. Lalu seakan-akan kita mendustakan Al-Quranul Karim, aqimus shalah. Seakan-akan kita mendustakan itu. Jadi mau ada tegawi berdiam, ada kan selesai. Ya kalau ini jangan sampai bersuara. Sembahyang pada sembahyang duduk nih sama iya tinggi bujur aja, tapi jalan ingat tuh as-salatu bi dzikrillah dunang bujur melewati sembahyang itu cara jalan nang bujur untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, kini jahirnya Islam, batinnya kafir sudah kita, karena terlalu menggampang urusan agama, menggampang sunnatnya tuh. Bukan apa-apa sembahyang sunat badiyah anu isya tuh, jangan. Mun kada banggawi behinit, ini jangan bersuara lah. Anu kayak ini pun ada 3 golongan kan, ada 3 kelompok orang yang kada mencium bau surga. Padahal bau surga tuh perjalanan 70 tahun aja keciuman sudah. Ini dalam kitab Anwarul Bahiyah, bahkan surga itu merindukan. Apa-apa yang dijanjikan Allah, siapa yang akan masuk surga, rindu. Surga itu lebih dulu merindukan sebelum kita merindukan surga. Surga itu merindukan orang-orang yang disebutkan Allah, dan ini akan menuntut kepada Allah. Neraka itu juga. Sebelum kita masuk neraka, neraka itu sudah merindukan orang-orang yang dijanjikan Allah. Ini yang akan dibelenggunya, akan dibakarnya, ini memakan buah zakumnya. Dagangan sudah. Jadi bau surga itu sudah keciuman 70 tahun perjalanan. Namun bagi kelompok nang 3 ini mudahan jangan termasuk. Munnya ada juga ingoh-ingohnya, hancapi kembali dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nang 3 orang nang kada mencium bau surga adalah niat menuntut ilmu, untuk keperluan kenyamanan dunia. Bahasa hadis menjual akhirah untuk dunia. Ini sekolah apa terkhusus agama,
namanya jadi guru, alhamdulillah kada sebeniat jadi guru. Kadang kuitan malah jadi kena ikam di sekolah ini kuliah ikam kau majar sini lalu begaji ikam. Ikhlas lah kata. Nah ini bila ada salah niat, makanya ini diperbaharui. Kenapa setiap kita kali majelis memperbaharui niat? Karena termasuk nang melajari itu 4 dosanya kena. Disebutkan dalam kitab Hidayatus Salikin, orang nang melajari seakan-akan sama menjual pedang kepada sang perampok. Nang digunakannya kepada untuk menyiksa orang lain, bahkan bisa membunuh nang menjual itu di pula. Jadi nang ulun nang melajari itu 4 juga dosanya. Yaitu bisyarikaini, di dalam 2 orang yang berserikat sama. Jadi itulah kita saban kalian majelis lalu memperbaharui niat agar mudah-mudahan diingat akan Allah terus-menerus, agar semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah itu menuntut ilmu karena melaksanakan surah Allah Ta'ala. Boleh je nuntut ilmu untuk bekal di negeri akhirah, boleh je nuntut ilmu dengan niat untuk menuntut semata-mata reda Allah, ya juga menuntut ilmu dengan niat untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita, boleh juga aja juga. Nah, jangan sampai anakku bila nuntut ilmu kena bilanya nyaman urusan nih nyaman duit pina nyaman datangan. Nah ini intinya mengharap duit itu aja lalu terbelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan dijauhkan daripada itu kita. Jadi maka bagus niat dalam hal keadaan apapun, karena hati adalah merupakan tempat pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan ditolong ya Allah Ta'ala. Jadi jangan tapi repot pun lah dengan urusan dunia ini. Gimana? Jadi sifat qidam itu sebujurnya wal awalu dalilnya, bukan wal akhiru. Itu perlengkapannya. Qidam itu artinya sedia. Allah itu tidak berpermulaan, tidak didahului oleh tiada, sedangkan seluruh makhluk didahului oleh tiada. Kita asalnya tiada menjadi ada. Dalil itu sebujurnya cukup wal awalu, bermula Allah Ta'ala yang awal. Kalau tiap diarti awal pasti ada kesudahan itu kalau lah. Nah artinya kada mau itu kada cocok. Jadi menurut tafsir itu pulang bukanya. Menurut tafsir makna wal awalu adalah seluruh makhluk sumbernya datangnya daripada Allah. Itu maksud wal awalu. Jadi kada kau diartikan bermula ya Allah itu yang awal, kada awal. Jadi karena ada permulaan, tiap-tiap ada permulaan maka akan ada kesudahan. Kada qadim ngarannya ya Allah. Sedangkan Allah tidak didahului oleh tiada, sedangkan seluruh makhluk didahului oleh tiada. Asalnya kita kan ada Allah, tiada berarti menjadi ada, kemudian tiada lagi, diapit oleh 2 tiada, 1 ada, nang menang tetap 2, berarti kan ada akhirnya. Nah jadi nang menang tetap tiada, berarti kalau sudah tiada la maujud bihaqin illallah, tidak ada nang ada sebujurnya hanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhiratu penyempurnaan. Wal akhiratu penyempurnaan maknanya menurut dalam tafsir adalah seluruh makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Allah nang ada awal, bukan Allah nang ada akhir, namun seluruh makhluk bersumber daripada Allah dan seluruh makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kada kau mengerti mantahnya itu. Bahaya kena. Kena lu sama kayak kita, sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang seumpama Allah Ta'ala. Jika ada apa yakinnya sudah Allah Ta'ala bersifat qidam, artinya sedia terus. Ayo yakin sedia terus sudah. Jodoh kita sedia, rezeki kita sedia, kematian kita lebih sedia lagi. Di antara yang paling pasti hidup nih mati itu paling pasti sudah. Hidup nih mulia kada pasti, hina kada pasti, miskin kada pasti, sugih kada pasti.
Kada bapangkat kada pasti, bapangkat kada pasti. Nang paling pasti daripada nang pasti adalah kematian. Ini nang dipersiapkan bujur-bujur. Ini nang perlu kita pemikiran santai. Kayak apa hidup setelah mati. Jaka mati itu lawas buntungnya kenapa? Babul maut itu sebentar. Hidup di alam jasmani roh, kemudian roh itu ditarik oleh malaikatul Israel, kemudian setelah keluar dari jasmani berpindah alam ke alam rohaniyah, alam rohani, alam roh. Jadi nengaran maut itu sebentar. Coba pian lewat pintu tuh masuk lawas lah. Jual aja pian betonggon di pintu situ berdiri. Satu mat, limba itu hidup pulang. Nah ini kan dirasakan sebujurnya. Itulah arti alam balasan. Jadi kalau pian di dunia ini berbuat baik, ahli sedekah kah, ahli kebaikan kah, ahli pengurihingan kah, apakah kau berbuat baik lawan dang sanak, lawan kuitan, lawan keluarga, lawan jiran baik beratan, kemudian mereka kada baik, kada apa-apa buntung. Dunia bukan alam balasan. Dunia ini bukan alam balasan. Jadi pian mun mencari hendak mencari alam balasan di dunia ini luput sampai kiamat pian bermusuh berumuran bujuran. Alam balasan tuh kena. Awal alam balasan adalah barzakh. Itu awal alam balasan. Nang nyaman balas Allah nyaman, nang baik dibalas Allah baik, nang sakit artinya nang kada baik dah tetap dibalas Tuhan kada baik. Allah Maha Adil. Lah kayak pembakal umpamanya berbuat baik lawan masyarakat, kemudian masyarakat pun naik kada lebih baik lawan pian kada apa-apa, kada apa-apa bujuran nang jadi RT juga ini terus karena dunia ini lain alam balasan pun tujuan nang mengajar pun lah ini kadang murid nak kada tahu lawan perguruan kuitannya kada tahu dunia bukan alam balasan tuh. Jadi mun pian nak mencari alam balasan luput. Jadi pian berbuat baik londong sonak, kemudian nya kada baik lawan pian kada apa-apa. Ujuran nah, ujuran. Ini kenapa? Karena ini lain alam balasan. Amun pian mengharapinnya baik juga itu kada dunia ngarannya. Berapa banyak orang nang berbuat baik dengan baik namun kada dibalas dengan kebaikan. Jangan dengan orang, lawan anak aja dah banyak. Nang abahnya tulus mencintai, mamanya tulus mencintai, kemudian anaknya mendurhakai kuitannya banyak. Kenapa? Bukan alam balasan. Maunya kita rancak memberi jiran gangan, kemudian jiran ini membanam bulu-bulu kah, baunya sampai sebelah. Mahadangnya anak makanan, mahadangnya kalau dibarinya sepanggal barang, kena jumanya kita makanannya. Anu baunya nih kayaknya nyaman banget. Iya tuh lapar parut jam 11 kasih makanannya, bulu-bulunya bakal habis, belum nyumpai, pukul bananya. Baunya mau sampai kemari. Hati-hati nambah banam lah. Dia menurut kada mereka membari orang bahaya baunya itu menyinggung peranakan jiran. Hati-hati jangan minat kuring-kuring. Lagi ada anak yatim dia dosanya gonol buntung, gonal dosanya gonol. Bila anak yatim tuh hendak tapi pian kada tahu inya hendak pian kada membari gonol dosanya. Kenapa? Siapa sebujurnya yatim? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana abal yatim, kata Rasulullah, aku bapak seluruh anak yatim. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fenomanya jangan dibari lagi gangan. Ini was menyaman nah kada ikhlas. Bila orang kada kau membalas kebaikan kita lalu ampih kita baik loninya berarti kada ikhlas buntungai. Orang ikhlas itu orang baik kada memikirkan itu. Coba nah belum sampaikan. Menurut Qutbul Qaus Irsyadul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad,
Seandainya tangan kanan yang memberi, seandainya tangan kanan yang memberi, maka tangan kiri jangan pernah berharap dengan manusia. Jangan pernah menanai, jangan pernah meminta, jangan pernah memohon akan balasan dari manusia. Seandainya hendak juga, seandainya tuh hendak juga meminta, hendak juga menada, hanya kepada Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan tangan kanan memberi siapapun, namun tangan kiri jangan pernah berharap kepada makhluk untuk mendapatkan balasan. Seandainya mau juga, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar ikhlas. Ini dah gaman. Ini yang ada mau bahaya kan? Lalu kita hendak merasa bila sudah pada dia ni orang lalu macam-macam lah, yang jadi pemimpin nih, yang jadi abah, yang jadi laki, yang jadi RT, yang jadi guru, jadi pembakal, camat ke semua siapanya. Ini wa kullukum ra'in, tiap-tiap kamu pemimpin, mas'ulun an ra'iyati, akan dipertanyakan tentang apa yang dipimpinnya. Kena bapak, jadi tetaplah berbuat baik. Jangan pedulikan orang lain. Sudah orang baik lawan kita, alhamdulillah, kada baik alhamdulillah. Karena dunia bukan alam balasan. Jadi setiap kebaikan yang ikhlas kada mengharap balasan. Bila hendak juga tetap mengharap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat kita menyatakan. Kemudian di dalam penolakan adalah sifat salbiyah, itu ibarat daripada menafikan barang yang tidak layak kepada Allah. Adalah diantaranya baka, Tuhan kekal berarti kita binasa. Maka di bab baka aturannya memperbanyak istighfar. Kalau di kidam alhamdulillah terus, alhamdulillah terus. Hidup ini bila mau maju alhamdulillah terus. Jangan duduk di sobar. Sobar itu kada mau maju. Ada bala alhamdulillah, ada ujian alhamdulillah, ada nikmat alhamdulillah, karena ada duanya daripada Allah. Ini mudahan sakit kepala alhamdulillah, sakit perut alhamdulillah. Biar tangis kemarin. Nopang baduh ya sakit juga, hanya baduh tuh ampi. Ya Allah. Apa ada tinggal alhamdulillah sakit perut lon kepala aja tuh. Jangannya mana sakit kepala, sakit mata, sakit telinga, sakit tangan, perut bangkang. Kuasa kalau Allah bersifat kodrat untuk kuasa. Kuasa Allah menyakitkan parut bayi-bayi, menyakitkan mata, menyakitkan telinga, menyakitkan batis semua. Kuasa Allah Ta'ala. Amun paham Allah kuasa, jadi masih alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah sakit kepala lawan parut aja. Nah itu. Sebagian awak pangguru alhamdulillah seorang dia sakit, jaka bini panggaring juga pulang. Siapa mau rutakan? Anak garing juga. Duit gak ada di kantong, nak kabar? Allahu Akbar. Padahal Tuhan kuasa lah, kuasa menggaringkan bini, menggaringkan anak, bayi-bayi serumahan, kuasa Allah, kuasa untuk. Jadi alhamdulillah di sini tetap ada syukur kepada Allah. Nang itu aja tuh maksudnya, nang sakit kada nang lain. Tinggi, usia bebisul di situlah. Waduh. Biasalah dalam musuh bisul di situ lah. Bisa kenal pulang. Mendalakian mendingan busiah bebinian. Kandak beranak pulang. Allah ada punai kan. Jangan ngalinya ini kada kawa orang lain buat menjingok. Harus lakinya justru mandan. Allah tinggi. Hendak seorang menjingok lakinya kada kuat. Tinggi. Jadi mana maharit bisul, mana maharit nak beranak, yang mana syukuri ya mama, syukuri ya abah. Kalau pindah bahari, mama melahirkan kita rahat tenang itu, aduh, kegampangan sakitnya. Mana maharit bisul di situ, mana maharit cagar beranak, bahkan aku mikir akan biar. Dan ini kejadian, bujur ada, Itu tak maksud alhamdulillah. Jadi kita alhamdulillah, baka itu memperbanyak istighfar. Maka di bulan Sya'ban ini pas banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syedul istighfar itu dibaca-baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
mastata'tu, ulun hamba pian ya Allah, wa ana abdika wa ana ala ahdika, ulun hidup atas janji pian, atas janji yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala dengan waktu roh ditiupakan ke jasmani kita. Jadi kenapa kita menolak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, menciptakan kita Allah, wa ana abduka, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak minta ampun. Ini bulan final, ini bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bulan ini banyak yang mengucapkan salam lawan Rasulullah, banyak-banyak bersolawat dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ini suruh Allah. Allah menurunkan ayat yang tulisannya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, di tepat di bulan Sa'ban. Tulisan di atas ini turun ayat ini di bulan Sa'ban. Oleh karena itu berapa banyak wali Allah yang diangkat tepat di bulan Sa'ban karena memperbanyak memuji Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah saya mikirkan gawian biar kada majar. Ini majar ini nang nyaman di Banyu. Ganal sepitnya bila timbul. Dahan sokatnya. Iya loh. Man majar di atas nih kering. Hidup di ujung tentah aja kesian. Di Banyu nih basah terus. Nah ini majar juga orangnya. Tapi kalah dapatnya. Wah ini banyak nih bujuran dah di kamar-kamar dan jakik anjak ya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Banyak yang baca salawat, banyak yang muji Rasulullah, banyak yang mengganang Rasulullah, banyak yang tafakur tentang Rasulullah, banyak ini bujuran. Karena berapa banyak menurut para habaib dan ulama kita yang diangkat Allah Ta'ala menjadi walinya tepat di bulan Sa'ban karena memperbanyak memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi kada bisa sudah babinian banyak selawat kamilah kah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadkhalu bil qadwa tanfariju bil qurab wa tuqda bihi al hawaij wa tunalu bihi al raghaib wa husnul khawatim wa yastasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nabas bi adadi kulli ma'lum billah Allah. Iki baca ujuran. Cuma jangan berniat nak jadi wali. Jika dosa baca ya bisa itu. Nah anu amalian jangan berniat tak jadi wali lah. Jadi kalau yang mengamalkan ini untuk sampai timbul karamat jangan. Ini jangan tuh. Serupanya dan Tuhan begawi pun kadang kau kita menyerupainya. Ini kemudian dia mau ta'ala binafsi kalau semua mukhalafah memperbanyak tasbih Allah, yang berbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu. Tasbih itu di atas doa, di atas doa. Makanya kena di malam nisfu Sa'ban insyaallah kita berkumpul di majelis Raudhatul Amin sama-sama. Ini baca apa guru? Baca kayak orang juga yang beda lain-lain. Bina anak baca apa ini? Mending baca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 2375 kali. Jangan dilebihi walau sebuting. Anu guru aja anu lebih lebihi sebuting. Jangan
pian ukurannya lebihnya sesinti lain sudah ini lain lah. Nah rantai namun ukurannya sekian pian lebih 2 biji kandur bujuran lain. Jangan yakin akan ukuran cukup utungannya 2375 kali, yakin sama kayak zikir 70.000 biar dilebihi, biar di mamanya kalau udah mengantuk ya kadang lebih orang. Cuma ini harus dipesan di jemaah karena ini pesan guru ulun, harus dipesan di jemaahnya walau dilebihi tetap di dalam keyakinan, di dalam mengimani tetap jumlahnya 70.000, jangan boleh lebih walau 3 luput. Kada 70.000 lagi, kada 7 laksa ngarannya 70.003 ini ujuran kunci lawang tuh bila nyarigitnya labihan mau masuk pada kawah. Nah itu jadi jamaah dan guru yang memimpin yakinakan semua jumlah zikir tetap 70.000, kada kurang kada lebih. Nang tarekat al-taqah ngarannya tarekat pembebasan bagus tuh diamaliahkan. Kawan diri seorang dulu pindah kawahnya kuitan dia nuakan gitu nih penjenong lain barang ibu urunan gak barisan gak apa-apa nggak ada jauh kawan dah di kredit 100 ke sehari 1.000 sampai 70.000 baca doanya gitu. Kemudian qiyamah ta'ala binafsih, nah itu masuk sifat kita kada kawah hidup tanpa orang lain tidak kawah ini. Jadinya sifat segala kekurangan itu milik kita, kesempurnaan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pemantang qiyamah ta'ala binafsi ini di dalam ilmu tauhid, pemantangnya adalah jangan sama sekali mengadu dan meminta selain kepada Allah. Gak boleh. Laporan harus dengan Tuhan dulu. Gak boleh pada makhluk lebih duluan. Nah wahdaniyat stop. Asa sudah, ya Allah berbilang sudah. Kalau asa ini tiada berbilang, asa bukan satu apalagi 2. Allah tuh asa zatnya, asa sifatnya, dan asa af'alnya. Sifatnya itu walau banyak, ya Allah satu sifat banyak, terus dalam kitab tauhid 20, namun nang wujud tuh hanya Allah, nang qidam tuh hanya Allah, nang baqa hanya Allah, mukhalafah hanya Allah, kemudian qiyamah ta'ala binafsinya Allah, nang qudrat itu hanya Allah gitu nah. Jadi satu juga ngarannya saja. Kada kedua atau qudrat, kada kedua iradat, kada kedua nang alim, kada kedua nang hidup, kada kedua nang mendengar, kada kedua nang melihat, kada kedua nang berkata-kata. Itu artinya sangarannya. Mun kada kedua lagi, jadi jangan penyinggungan hidup. Hidup jangan penyinggungan, jadi hamba jangan penyinggungan. Waktu mengaji al-hikam dengan Abah, apabila hendak ma'rifatullah jangan jadi hamba penyinggungan. Apabila jadi hamba penyinggungan seumur hidup kada kawa akan ma'rifatullah. Sedikit-sedikit diuji Tuhan tersinggung. Padahal Allah liwar sayangnya, jar guru pang Tuhan sayang, jangan kenapa mau uji ulun gini, kayak orang limba kawin, ngibit aja tapi ngibit sayang, pukulnya pukul sayang, ya kalau ini pukul juga tapi pukulan sayang, kakak itu ay Tuhan tuh, guru mau pamakan bari kakak itu aja, ini cinta pian tapi si anak minapulat lah, oh no, karena mau ngibit ke pipi ini, aduh ya. Tapi gibit sayangnya loh, gibit sayang, pukul tuh pukul sayangnya. Emang salah gue macer juga. Ini kayak orang bekasian, kayak orang bercinta tuh santai. Karena sakit aja tuh, cuma ngarang nang mengibitnya kakasih, nang mengibitnya kakasih. Tapi mau jadi orang penyinggungan apa? Digawin aja tuh, aduh ya. Kayak kasih sakit benar. Allah hanya Allah bari selismaan, Allah bari sakit kepala, Allah bari sakit mata, sudah penyinggung turun bana Tuhan dirinya. Hujan mulang gawi kada kawa kepala sakit hidung pamban. Nah ada yang digawi bisa mikir kenang benerai ujuran
bila ada ujian Tuhan selik jangan tersinggung. Sudah, itu bukti Allah cinta kita. Itu tanda bukti Allah menyayangi kita. Jangan tapi penyinggungan jadi hamba. Tujuh, mau tuh ma'rifatullah. Setiap orang penyinggungan meranggangkan hubungan dengan rohnya. Setiap orang nang penyinggungan, ya menjelaskan lah. Ya sedikit-dikit tersinggung, sedikit tersinggung. Kayaknya potongan jadi Tuhan itu. Ini ngaran hamba nih terserah Allah Ta'ala. Tapi gurunya ini tuh menyakiti ulun. Kisahnya dia orang tuh. Ya kalau sudah as-salah adalah perbuatan lain daripada Allah. Karena ada Allah. Berarti kisahnya dia orang tuh. Mano kita kisahnya dia. Pada hakikatnya tetap Allah Ta'ala juga. Setiap makhluk yang memurukkan kita, setiap makhluk disebutkan oleh Rasulullah, baik menghina, baik mencaci, baik memakai, semuanya adalah intinya kita supaya baparak hancapi dengan Allah Ta'ala. Ujian gak itu juga dalam Ihya apa diumpamakan? Di dalam Ihya apa diumpamakan? Di dalam Ihya diumpamakan adalah ujian itu dilaksanakan, diumpamakan nang kayak anjing. Jadi iblis itu diumpamakan nang kayak anjing. Sehingga hamba ini bila menjauh daripada Allah, jadi ujian dan cobaan itu lalu menyala. Jika anjing tadi menyala, supaya apa Allah ciptakan ini? Supaya si hamba tadi berparak pulang kepada Allah Ta'ala. Dan jauh-jauh lo disalaknya oleh dupan tadi. Nah, intinya bila Allah memberikan ujian, baik melewati makhluk cacian dan makian, kehendak Allah, ayolah kasih paraki aku, ayolah kasih dekati aku, ayolah kasih berkemari berparak. Apa intinya? Ada dosa tuh, ada dosa tuh, ada hilap tuh kita, ada salah tuh, kesalahan fatal, kita melupakan Allah. Kita telah menjauh daripada rahmat, taufik, hidayah daripada Allah. Mencapai taubat, mencapai istighfar, mencapai minta ampun. Allah menyambati lewat untuk ini dan itu semuanya itu diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai anjing untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala kita bertaubat, tabayatubu taubatan, hakikatnya kembali dalam keadaan fitrah kepada asal kejadian kita. Nah, jadi itu aja. Mudah-mudahan kita malam esok sambungannya belum membahas salbiahnya nih. Ini menjelaskan sifat-sifatnya dia. Itu kidam baka mukhalafat al-miski mutalil wahdaniyah. Jadi semua harus asal semua. Jadi kada nak berbuat kecuali Allah. Itu Allah ini semua. Allah karim. Dan paham dan mengerti semuanya itulah ini. Penting jalani kehidupan dengan ikhlas. Semua sudah dicukupi akan Allah Ta'ala, jangan lebih repot pada Ta'ala. Kemudian 10 di bulan Sa'ban, jangan lupa tadi memperbanyak sholawat, karena sholawat diantara amaliyah nang kada akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas kada ikhlas, apapun gawiannya, bacalah sholawat insyaallah. Terusus nang istiqomah nang telah menolongi semua nak naik rumah tu ucapkan salam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak naik ke rumah tu ucapkan salam Rasulullah. Bawa Rasulullah sampai ke rumah, bawa Rasulullah tu dalam kamar kita, bawa Rasulullah dalam ruangan kita, bawa Rasulullah dalam kita keadaan apapun, agar sudah diingatkan oleh Allah. Ketika assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Ya kalau jawabannya, kalau kita menggunakan selamat sejahtera atas engkau wahai Rasulullah, atas engkau pun selamat sejahtera. Nah itu dirasakan ya Habib Abdullah bin Alawi. Dirasakan salam kita disahut oleh Sayyidul Wudud Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan istighfar dibanyakilah bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban jangan gurunya. Enggak ada dalam 60 bulan Sa'ban ini banyak istighfar karena ini bulan final ya Allah. Nah ini mudah-mudahan kita disampaikan Allah balikna Ramadan, dan mudahan baratan himung gembira hati menyambut bulan Ramadan, memfariha bidukhulur Ramadan. Siapa-siapa yang hatinya gembira dan senang untuk masuk ke bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah masuk api neraka, artinya dakhalul jannah insyaallah.
Mudah-mudahan segala dosa seumur hidup diampuni Allah, dan urusan-urusan apapun dilancarkan Tuhan, dan hati-hati mereka dijadikan hati yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Semua kita mudah-mudahan diberikan faham dan mengerti oleh Allah, yaitu kita mengerti punya Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengerti kedudukan kita sebagai hamba. Mudah-mudahan diberi ma'rifah sempurna, dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi syafa'atil kaniyah wa niyatin salihah. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi muslimin ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma a'inna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Banyak minta ampun, banyak minta ridha, banyak minta ala dunia akhirat. Akhirul kalam wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimus shalah.